Good morning. How are you today? I hope you always be happy. Om Swastiastu, anak-anak kelas 2 semuanya. Kembali lagi bertemu bersama Miss Dayu hari ini ya di pembelajaran tematik. Nah, di pembelajaran tematik hari ini kita sudah sampai di tema 5, pengalamanku, subtema 3, pengalamanku di tempat bermain. Ya, pembelajaran hari ini yang akan kita bahas yaitu adalah pembelajaran 1, 2, dan 3. Yuk kita simak penjelasan selanjutnya. Oke, siap ya anak-anak? Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, seperti biasa, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Oke, semuanya perhatikan Miss. Before we study, let's pray together. Pray start. Dear God, please guiding us in our lesson today. Thank you. Oke, finish. Baiklah, muatan yang pertama yang akan kita bahas pada hari ini itu adalah muatan bahasa Indonesia. Nah, anak-anak semuanya, tolong perhatikan penjelasan Miss Dayu dengan baik ya anak-anak ya. Baiklah, di muatan bahasa Indonesia ini kita akan belajar tentang menjelaskan ungkapan permintaan maaf. Ungkapan permintaan maaf biasanya diucapkan pada saat kita melakukan kesalahan anak-anak. Jadi, saat kalian melakukan kesalahan, kalian harus bisa mengucapkan permintaan maaf gitu ya. Jadi, pada saat melakukan kesalahan juga, kalian harus meminta maaf menggunakan kata maaf dengan santun. Jadi, pada saat kalian melakukan kesalahan dan kalian mau mengucapkan permintaan maaf, jadi kalian harus menggunakan kata maaf dengan santun ya, dengan kalimat yang sopan tentunya juga. Tujuannya agar kesalahan kita dapat dimaafkan. Jadi tujuan kita meminta maaf itu adalah agar kesalahan kita itu dapat dimaafkan. Ya, maka dari itu kita harus menggunakan kalimat maaf dengan kalimat yang santun. Begitu ya anak-anak ya. Baiklah, di muatan bahasa Indonesia selanjutnya, kalau tadi kita sudah membahas tentang menjelaskan ungkapan permintaan maaf. Nah, sekarang di sini kita akan menjelaskan percakapan tentang ungkapan permintaan maaf ya. Jadi sebelum kalian bisa membuat percakapan tentang ungkapan permintaan maaf, ada hal-hal yang harus kalian perhatikan saat membuat teks percakapan tersebut. Di antaranya yang nomor 1 itu adalah mencermati seluruh isi cerita yang dibaca. Jadi cermati dulu seluruh isi cerita yang sudah kalian baca ya. Terus yang nomor 2, mencatat tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita. Jadi kalian catat tokoh-tokoh siapa saja yang ada di dalam cerita yang sudah kalian baca tadi. Terus yang ketiga, mencermati tokoh yang mengucapkan permintaan maaf. Jadi kalian harus mencermati tokoh siapa saja yang mengucapkan permintaan maaf. Nomor 4, mencari alasan tokoh meminta maaf dalam cerita. Ya, jadi nomor 4 itu kalian harus mencari alasan dari tokoh itu meminta maaf dalam apa gitu ya. Jadi apa alasan tokoh itu meminta maaf, jadi itu kalian harus cari dulu. Terus nomor 5, mencermati tokoh yang menerima permintaan maaf. Jadi kalian juga mencermati tokoh siapa yang menerima permintaan maaf. Jadi seperti itu ya, untuk bisa membuat percakapan tentang ungkapan permintaan maaf. Jadi kalian harus perhatikan hal-hal yang ada di slide ini. Oke, selanjutnya itu adalah peragaan ungkapan permintaan maaf. Nah, dalam peragaan ungkapan permintaan maaf ini ada hal yang harus kalian perhatikan, yaitu cara membaca dan memperagakan teks percakapan
ungkapan permintaan maaf yang telah kalian buat ya. Di antaranya itu adalah yang pertama, suara tidak terlalu pelan agar dapat didengar. Jadi saat kalian memperagakan teks percakapan tersebut, suara kalian tidak terlalu pelan agar dapat didengar dengan jelas. Terus yang kedua, lafal harus jelas agar maksud perkataan tersampaikan. Jadi lafal atau pengucapan kalian itu harus jelas ya, agar maksud kalian itu maksud dari perkataan kalian itu bisa tersampaikan dengan baik. Terus yang ketiga, tinggi rendahnya suara atau intonasi harus sesuai ya. Terus yang keempat, pemenggalan kalimat juga harus tepat. Dan kelima, gerak tubuh atau ekspresi harus sesuai dengan perkataan. Jadi kelima hal ini yang harus kalian perhatikan dalam membaca atau memperagakan teks percakapan permintaan maaf. Selanjutnya kita akan ke muatan matematika ya. Jadi kalian perhatikan Miss dalam menjelaskan pembelajaran matematika hari ini ya. Nah, di muatan matematika ini kita akan belajar tentang perbandingan panjang benda. Untuk bisa membandingkan dan mengurutkan panjang benda, jadi satuan panjangnya itu harus sama ya, Nana. Jadi di sini ada contoh ya. Di sini adalah contoh pertama, kita akan mengukur panjang bambu. Jadi panjang bambu di sini itu ada 2 meter. Kalau 2 meter kita ubah ke sentimeter, maka kita akan mendapatkan 200 cm. Jadi seperti itu ya. Contoh yang kedua itu kita akan mengukur sebuah panjang pita. Jadi panjang pita di sini itu adalah 1 meter. Jadi kalau kita ubah menjadi sentimeter, berarti panjang pita itu adalah setara dengan 100 cm. Seperti itu. Ya, kita lihat lagi contoh yang nomor 3. Nah, di sini ada contoh nomor 3. Di sini kita mengukur sebuah panjang tali rapia ya. Panjang tali rapia ini adalah 180 cm ya. Nah, tadi kita sudah mengukur 3 benda ya, ada panjang bambu, panjang pita dan panjang tali rapia. Jadi dari ketiga benda tersebut jika dinyatakan dalam satuan cm itu kita dapat hasilnya seperti ini ya. Panjang tali rapia itu kita dapatkan 180 cm, panjang pita kita dapatkan 100 cm, dan panjang bambu itu kita dapatkan 200 cm. Nah, jadi kalau kita bandingkan sekarang ketiga benda tersebut ya, maka kita dapatkan tali rapia itu lebih panjang dari pita ya. Jadi kalau dari sentimeternya kita dapat bahwa kalau tali rapia itu ternyata lebih panjang dari pita ya. Tali rapia itu 180 cm sedangkan pita itu 100 cm. Terus kalau kita bandingkan tali rapia dengan panjang bambu ya, jelas kita dapatkan bahwa tali rapia itu lebih pendek dari bambu ya, karena tali rapia itu kita cuma dapatkan 180 cm sedangkan bambu itu kita dapatkan 200 cm. Jadi setelah kalian mengurutkan benda tersebut, kalian bisa mengurutkan mana benda paling panjang dan mana benda paling pendek ya. Jadi di sini kita bisa mengurutkan. Jadi yang paling panjang itu adalah bambu, terus yang kedua itu adalah tali rapia, dan yang paling pendek itu adalah pita ya. Kita mendapatkan hasil pita itu adalah 100 cm. Nah, jadi seperti itulah cara kita membandingkan panjang benda. Semoga bisa dipahami ya, anak-anak. Nah, di sini Miss ingatkan kembali untuk bisa menyelesaikan masalah tentang panjang benda. Jadi kalian harus belajar tentang panjang benda gitu ya.
Jadi untuk menyelesaikan masalah panjang benda, satuan panjangnya itu harus disamakan terlebih dahulu anak-anak. Jadi seperti ini, 1 meter itu sama dengan 100 cm. Jadi 1 meter itu sama atau setara dengan 100 cm. Jadi pengukuran satuan panjang ini benar-benar kalian harus hafalkan dan harus kalian ingat selalu agar kalian bisa menyelesaikan masalah panjang benda ya. Jadi ini kalian harus satuan panjang itu harus kalian ingat dulu ya, pahami dan resapi gitu ya, untuk bisa menyelesaikan masalah tentang panjang benda. Kalau kalian sudah hafal, 1 meter itu setara dengan 100 cm. Kalau 2 meter setara dengan 200 cm. Seperti itu ya. Oke, muatan selanjutnya yang akan kita bahas itu adalah seni budaya dan prakarya atau yang sering kita sebut dengan SBDP. Yuk kita simak penjelasan Miss Ayu. Tolong perhatikan ya. Ya, di muatan SBDP ini kita akan belajar tentang mengidentifikasi arah gerak tangan pada gerak keseharian. Nah, jadi setiap hari itu manusia itu bergerak ya anak-anak ya. Manusia itu melakukan gerakan tertentu saat melakukan kegiatan. Jadi di sini tuh ada contoh ya 3. Yang pertama itu kalian bisa lihat gerakan mencangkul tanah ya. Jadi mungkin dia memiliki kebun atau sawah gitu, dia suka mencangkul ya. Jadi gerakan mencangkulnya itu adalah seperti ini, tangannya itu kalian bisa lihat ya, ada yang di bawah dan ada yang di atas, itu seperti orang sedang mencangkul tanah ya. Terus yang kedua di situ ada gerakan menimba air ya, gerakan menimba air kalian bisa lihat itu tangannya. Jadi ada yang di atas dan ada yang di bawah seperti menimba air. Terus gerakan mendorong meja. Nah, gerakan mendorong meja ini kalian bisa lihat di sini tangannya itu dibuka ya seperti orang mendorong ya. Jadi itu adalah gerakan mendorong meja. Mengidentifikasi arah gerak kaki pada gerak keseharian. Kalau tadi kita sudah membahas gerak tangan, sekarang kita akan membahas tentang arah gerak kaki pada gerak keseharian. Jadi tidak hanya tangan saja yang bergerak ya, kaki pun bergerak pada gerak keseharian gitu ya anak-anak ya. Ada gerakan yang menggunakan kaki. Kita harus menggerakkan kaki dengan kuat saat melakukan gerakan. Jadi kita harus mengentakkan kaki kita dengan kuat saat kita melakukan gerakan gitu ya anak-anak. Gerakan kaki juga menggunakan hitungan. Nah, jadi tidak gerakan tangan saja atau gerakan kepala saja yang menggunakan hitungan. Jadi gerakan kaki juga menggunakan hitungan. Ikutilah gerak kaki berikut dengan diiringi lagu Aku Seorang Kapiten ya. Jadi kalian bisa lihat contoh di bawah ini. Nah, di sini adalah contoh gerakan Aku Seorang Kapiten. Di sini menggabungkan gerakan kaki dan gerakan tangan ya. Jadi di sini saat kalian melantunkan lagu Aku Seorang Kapiten mempunyai pedang panjang. Jadi di sini ya, kalian bisa ikuti gerakan seperti ini. Gerakan nomor 1 ya. 1, 2, 3, 4 ya, 5 itu kembali ke gerakan nomor 1, 6 itu kembali ke gerakan nomor 2, 7 itu kembali ke gerakan nomor 3, dan 8 itu kembali ke gerakan nomor 4. Jadi seperti itu cara menghitung ya. Terus yang di sampingnya di sini ada lagi tangannya seperti hormat ya. Jadi hormatnya ini gerakan pertama, hormatnya menggunakan tangan kiri gitu ya. Terus yang kedua di sini hormatnya menggunakan tangan kanan. Terus ketiga menggunakan tangan kiri lagi. Terus keempat menggunakan tangan kanan lagi. Nah, nomor 5, gerakan nomor 5 itu kembali ke gerakan nomor 1.
Gerakan nomor 6 itu kembali ke gerakan nomor 2. Terus gerakan nomor 7 ini kembali ke gerakan nomor 3. Dan gerakan nomor 8 ini kembali ke gerakan nomor 8. Jadi seperti itu ya. Kalian bisa menghitung hentakan kaki kalian dan gerakan juga tangan kalian ya. Kalau kalian bisa menyanyikan lagu Aku Seorang Kapiten, itu tentunya akan lebih seru lagi ya gerakan itu. Kalau kita gabungkan dengan nyanyian. Oke, selanjutnya itu kita akan membahas tentang PPKN ya. Mari kita simak bersama-sama dan tolong perhatikan penjelasan Miss. Nah, di muatan PPKN ini kita akan membahas tentang pengamalan sila keempat Pancasila di tempat bermain ya. Sila ini bermakna bahwa setiap warga negara Indonesia itu berhak menyampaikan pendapat dalam musyawarah. Hasil musyawarah adalah keputusan terbaik yang telah didiskusikan dan diterima bersama. Nah, jadi di tempat bermain pun ya ternyata ada pengamalan sila yang harus kalian taati, yaitu pengamalan sila keempat Pancasila. Itu ya anak-anak ya. Jadi sebelum kalian melakukan permainan bersama teman-teman, alangkah kalian baiknya berdiskusi dulu untuk aturan-aturan yang harus kalian patuhi selama kalian bermain dengan teman-teman ya. Jadi setelah kalian berdiskusi untuk membuat aturan-aturan saat bermain, setelah itu kalian harus bermain dengan tertib ya, tanpa harus melanggar aturan yang telah kalian buat. Jadi di sini siapapun boleh menyampaikan pendapatnya dalam mengeluarkan aturan saat bermain gitu ya. Jadi itu kita diskusikan apakah baik digunakan atau tidak. Jadi seperti itu ya. Jadi dalam bermain pun kalian harus tetap menerapkan pengamalan sila keempat Pancasila. Di sini ada contoh pengamalan sila keempat Pancasila. Ya, kalian bisa lihat di sini ada sebuah gambar. Ya, gambar anak laki-laki, mereka akan melakukan permainan kelereng. Jadi sebelum mereka melakukan permainan kelereng, mereka masih bingung menentukan siapa yang pertama, yang kedua, dan giliran ketiga. Jadi mereka berdiskusi bertiga menentukan kelompok dalam permainan gitu ya. Jadi mereka mungkin menggunakan cara home pimpa untuk mendapatkan siapa giliran pertama, giliran kedua, dan ketiga. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi diskusi mereka itu sudah artinya menerapkan pengamalan sila keempat Pancasila dalam bermain. Baiklah anak-anak semuanya, sekian dulu penjelasan materi yang bisa disampaikan pada hari ini. Jika ada pertanyaan, anak-anak silahkan hubungi Miss Dayu secara langsung ya. Oke anak-anakku semuanya, ya mudah-mudahan apa yang telah Miss berikan tadi, apa yang telah Miss jelaskan tadi kalian bisa memahami ya. Untuk pembelajaran hari ini Miss akan tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Om. Tetap semangat anak-anak. Thank you for today karena sudah mendengarkan penjelasan Miss dengan baik. See you tomorrow. Bye bye.